Inilah mengapa kita tidak bisa memakai argumen begitu saja, karena kita tidak bisa menggunakan argumen ini dalam seluruh diskusi yang ada di sini. Karena semua diskusi di sini semata-mata disebabkan karena konteks dan budaya yang ada di Korintus, karena ada malaikat yang terlibat di sini. Apa yang dilakukan para malaikat di tengah ibadah ini berkaitan dengan tutup kepala, dan kemudian perempuan tidak bisa menutup kepalanya. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Pembelajaran Alkitab kali ini kita masuk pada 1 Korintus pasal yang ke-11. Pak Yohanes akan membawakan sebuah tema, sikap sopan di gereja. Ini jauh lebih serius dari apa yang Anda pikirkan. Pergi ke gereja, bernyanyi, dan memberikan persembahan saja tidaklah cukup. Tanggung jawab merupakan sesuatu yang sangat penting. Jika Anda marah dan tidak puas dengan gereja Anda, mari coba untuk kita mengerti bagaimana untuk mengatasinya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan memperhatikan bagian yang seringkali disalah mengerti oleh gereja-gereja Kristen pada akhir-akhir ini. Bagian ini menimbulkan keraguan dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa memahami setiap detail dari firman Tuhan tidaklah selalu mudah. Mari kita memperhatikan bagian ini. Ayat 3 dituliskan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Di bagian ini, kita sudah berurusan dengan sesuatu yang penting, saudara. Paulus mengajar orang-orang Korintus terkait dengan tata ibadah. Bagaimana seharusnya seseorang bersikap di dalam gereja? Ini adalah tema kita hari ini. Kita lihat sepintas semua ini sepertinya aneh ya. Apa maksud dengan kepala dari Kristus adalah Allah dan kepala perempuan adalah laki-laki? Bagian ini sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Apa yang dimaksudkan dengan kepala setiap laki-laki adalah Kristus? Bagian ini berkaitan dengan rasa hormat dan otoritas. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan hormat dalam konteks fungsi hierarki. Dan dalam masalah ini, Kristus adalah kepala dari setiap laki-laki. Laki-laki harus menghormati Kristus. Dan perempuan haruslah menghormati suaminya. Kemudian Kristus menghormati dan tunduk kepada Allah. Namun bukankah ia adalah Allah itu sendiri? Nah, ini dia. Dalam konteks ini yang berkaitan dalam penghormatan dan penghargaan atas otoritas atau pimpinan, ada masalah besar yang berkaitan dengan persepsi publik. Dalam konteks ini, jika seorang perempuan tidak memakai penutup kepala, ini merupakan sebuah tanda tidak menghargai, lambang dari amoral dalam budaya pada waktu itu. Ya, perhatikan ini. Di gereja yang terdapat di Korintus. Jadi, tuntutan yang ada pada waktu itu adalah supaya setiap perempuan menutupi kepalanya. Dan dalam kasus ini, laki-laki tidak perlu memakai penutup kepala. Pendapat ini adalah seorang laki-laki gambaran kemuliaan Allah, sementara perempuan kemuliaan dari laki-laki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba perhatikan seperti ini. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Hal ini memberikan indikasi kepada kita bahwa laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah, sama pentingnya. Namun demikian, ada sesuatu yang disebut sebagai hierarki fungsi, di mana tanggung jawab atas kepemimpinan dilimpahkan kepada laki-laki. Ini kita bisa lihat dari kitab Kejadian ya, laki-laki yang pertama diciptakan dan setelah itu perempuan. Kita bisa perhatikan dalam Kejadian pasal 2. Meskipun bagian ini sepertinya aneh, penilaian masyarakat sangatlah penting. Inilah mengapa dikatakan di sana bahwa
harusnya perempuan itu menutupi kepalanya. Yang dimaksudkan di sini itu sebuah kerudung yang dipakai dalam Perjanjian Baru. Penting sekali bagi kita amati bahwa cara pikir semacam ini adalah cara pikir beberapa orang, dan ini bukanlah pendapat Paulus yang disampaikan di sini, yaitu bahwa laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Untuk membuktikan hal ini, kita akan perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah, jelas ya. Jadi ini menjelaskan keraguan yang kita miliki, menghancurkan gagasan bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Tidak seperti itu. Argumen yang diberikan di sini bahwa perempuan berasal dari laki-laki itu sesuai dengan Kitab Kejadian pasal 2. Jadi terdapat argumen yang terbalik di sini. Sama halnya dalam Kitab Kejadian bahwa tidak ada laki-laki di dunia ini jika tidak melalui seorang perempuan. Dan setiap orang harus memiliki ibu. Ini merupakan sesuatu yang mendasar. Kesetaraan diberikan kepada keduanya dalam hubungan yang saling bergantung. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana ini akan berfungsi dengan baik? Bagaimana seharusnya kita bersikap dalam gereja? Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Dalam konteks tersebut, sikap ini merupakan sebuah lambang dari suatu pembangkangan, sikap konfrontasi, dan bahkan menunjukkan sebuah sikap imoralitas atau kesadaran moral yang rendah. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Sesuai apa yang kita bisa lihat dalam konteks ini. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Yang penting di sini, saudara, kita memahami bahwa kita bersikap di dalam tata ibadah tanpa memiliki sebuah sikap yang membangkang, tanpa membuat sebuah skandal, menerima pemimpin yang telah Allah tetapkan sendiri. Namun demikian, masalah yang dimiliki oleh orang Korintus tidak hanya mengenai tutup kepala dan rambut wanita yang panjang saja, namun masih ada masalah lain. Firman Tuhan menuliskan kepada kita bahwa ada masalah yang lebih dari itu, yaitu masalah perpecahan dan juga perbedaan yang terjadi di antara mereka. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanan sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apa yang terjadi dengan kalian? Paulus tidak bisa menerima kelakuan semacam ini, saudara. Bahwa di dalam perjamuan Tuhan, jemaat dari gereja yang ada di Korintus tidak tahu bagaimana harusnya bersikap. Dalam satu sisi, ada orang yang makan terlalu banyak. Sedangkan di sisi lain, ada yang tidak makan. Ini kan tidak bagus. Beberapa bahkan pergi meninggalkan gereja dengan mabuk. Tambah lagi, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Tentu kita perlu belajar bagaimana seharusnya kita bergereja. Dan Paulus mulai berdasarkan hal ini memberitahu mereka apa itu perjamuan Tuhan. Ia berkata, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus mengingatkan kita akan perjamuan Tuhan. Mengenai apa yang Yesus lakukan bagi kita dan menunjukkan kepada kita fakta yang terjadi di masa depan terkait dengan penebusan yang akan menjadi nyata dalam kehidupan Kristus. Namun kemudian apa yang terjadi? Sama seperti masalah yang terjadi para perempuan di gereja pada masa itu. Demikian juga berkaitan dengan perjamuan kudus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum
dari cawan itu. Mungkin sekali bahwa orang non-Kristen juga ikut dalam perjamuan kudus. Ini sebabnya Paulus berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Menguji diri maksudnya apa? Beberapa orang akan melewatinya dan tidak mau ambil bagian di dalamnya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini masalah yang serius. Karena hukuman Allah akan didatangkan di gereja Korintus. Beberapa dari mereka sakit, ada yang meninggal karena sikap yang tidak benar. Disiplin dijatuhkan kepada gereja supaya mereka tidak dihukum. Seperti orang-orang lain yang jahat di dunia ini. Sebagaimana kita lihat di ayat 32. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Saudara, menarik sekali di sini ya. Paulus memiliki keinginan untuk apa? Membimbing jemaat yang ada di Korintus agar mereka memiliki sikap yang benar. Semua masalah yang berkaitan dengan tutup kepala itu muncul pada pasal 11. Menunjukkan sebuah sikap konfrontasi dengan melakukan hal-hal tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Dan ini merupakan sebuah sikap yang tidak masuk akal. Jelas sekali bahwa kita tidak bisa hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Namun kita tidak bisa menempatkan pekerjaan Allah dan berkat Allah yang Ia berikan kepada semua orang di bawah kemauan kita yang mementingkan diri sendiri. Sikap semacam ini yang dimiliki oleh setiap perempuan di gereja yang ada di Korintus. Secara budaya harus dijatuhi hukuman. Dan hal ini menimbulkan apa? Prinsip-prinsip menjadi terbalik yang tidak akan pernah diterima oleh Allah. Oleh sebab itu mereka disebutkan oleh Paulus dalam surat ini dan dia meminta supaya mereka ini mengubah perilakunya. Sama halnya ketika sampai pada masalah perjamuan kudus. Hal ini dilakukan sedemikian rupa tanpa memperhatikan orang lain. Dan bahkan Allah sendiri. Hal semacam ini tentu tidak bisa diterima. Oleh karena itu perjamuan kudus untuk mengingat tentang Tuhan merupakan sesuatu yang serius yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dengan panduan yang tepat mengenai bagaimana kita perlu bersikap dalam proses ini. Terlepas dari semua ini, kita pergi ke gereja, kita ikut serta dalam ibadah, kita perlu memahami bahwa Allah adalah pusat dari segala sesuatu dan kita harus menghormatinya. Kita harus memiliki sikap yang benar, karena hanya kepadanya sajalah kita perlu menyembah. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 1 Korintus pasal yang ke-11, yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik sikap sopan di gereja. Luar biasa sekali, kita telah mempelajari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ini. Ini merupakan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Pak Yohanes di awal tadi, Bapak sudah mengatakan bahwa ini merupakan bagian yang kompleks dan membingungkan. Jadi sekarang bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Yang pertama, sepertinya Paulus melarang perempuan untuk memotong rambutnya dan memaksa mereka untuk memakai tutup kepala. Benarkah demikian? Jadi bagaimana dengan kita sekarang yang ada di gereja saat ini? Iya, bagian ini seperti yang Pak Uti katakan tadi, ini boleh dikatakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Ketika kita melihat dalam firman Tuhan, sepertinya Paulus benar-benar mencoba untuk mengatakan bahwa perempuan tidak boleh memotong rambutnya dan harus senantiasa memakai penutup kepala. Alasannya, karena di balik permohonan ini ada sebuah prinsip otoritas dalam keadaan yang khusus ini yang berkaitan dengan fungsi dari sebuah hierarki. Perempuan berbeda dengan perempuan yang bukan merupakan orang percaya, perlu memiliki sikap hormat terhadap pemerintah serta pemimpin laki-laki yang ada di gereja, sesuai dengan apa yang kita baca di sini. Jadi cara untuk kita menunjukkan hal ini di masyarakat adalah dengan mengenakan tutup kepala. Jika kita berbicara secara sejarah, gereja Kristen telah mencoba beberapa strategi untuk mencoba menggunakan ayat-ayat ini dengan serius dan melakukannya. Beberapa sebagai contoh adalah membuat tutup kepala dari perempuan. Ini mengapa kita akan menjumpai beberapa kelompok Kristen yang menghargai hal ini, mendorong orang lain
mengenai betapa berharganya dan pentingnya hal ini. Kelompok lain melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka memahami bahwa kerudung perempuan secara alami adalah rambutnya. Ini pendapat yang berbeda. Firman Tuhan tidak berkata bahwa perempuan dilarang memotong rambutnya. Itu penting. Firman Tuhan hanya berkata bahwa ia harus memiliki rambut panjang. Jadi, apa keraguan utama yang dimiliki oleh kebanyakan orang Kristen untuk melakukan hal ini? Yaitu tidak memberikan tuntutan kepada wanita untuk memiliki rambut yang panjang, atau tidak menuntut perempuan untuk memakai tutup kepala. Dan mengapa komunitas ini melakukan hal tersebut? Ya, karena mereka tidak merasa perlu melakukan hal tersebut. Mereka tidak berpikir bahwa hal-hal ini dalam dunia modern merupakan sebuah lambang akan ketertundukan kepada otoritas, serta lambang dari ketaatan. Pada waktu itu, pada zaman di Korintus ya, semua ini memiliki arti yang khusus. Dan tidak hanya ini, jika perempuan pada waktu itu tidak mengenakan tutup kepala, dalam masyarakat ia akan dipandang sebagai seorang pelacur. Nah, ini harus paham bahwa ini sebuah budaya yang ada pada masa itu di Korintus. Nah, orang yang melayani di kuil Dewi Aphrodite contohnya, mereka berambut pendek. Karena konteks yang ada di sini berbeda, kita perlu memahami prinsip utamanya, yaitu penghormatan dan ketertundukan kepada pemerintah. Namun aplikasi dari prinsip ini sangatlah beragam, ya. Kita perlu menghargai perbedaan dari tradisi Kristen dan memahami bahwa setiap orang harus mencoba untuk menyenangkan Allah sesuai dengan bagian ini, yaitu mencoba untuk memahami prinsip ini. Namun kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mentaati firman ini secara literal, karena tentu ini tidak akan memiliki arti yang sama seperti teks aslinya. Demikian Pak Oti. Ya, namun ada banyak orang yang masih berpikir-pikir, apakah arti dari fungsi hierarki ini Pak Yohanes? Karena tadi telah disampaikan hal ini beberapa kali. Bagian ini juga sepertinya menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Apakah terjadi seksisme di sini Pak Yohanes? Iya Pak Oti, segala sesuatu ini bisa menyebabkan beberapa orang menjadi khawatir ya. Bagaimana kita lihat, penting sekali bagi kita menghormati bahwa Alkitab membuat hal ini menjadi sangat jelas bahwa kepala keluarga adalah laki-laki, ini jelas. Kepemimpinan laki-laki sangat ditekankan di dalam gereja. Serta argumen yang kita peroleh dalam Kisah Para Rasul pasal 11, laki-lakilah yang diciptakan pertama. Dan hal ini membuat sebuah asumsi bahwa banyak orang berpendapat, lihatlah, yang benar kan? Bahwa laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Namun ini bukanlah argumen yang disampaikan di bagian ini dalam firman Tuhan. Yang dimaksudkan di sini adalah perbedaan peran. Mudah sekali bagi kita memahami ini ketika saya sebagai contoh disuruh untuk berhenti oleh seorang petugas kepolisian di jalan raya. Dan kemudian ia bertanya mengenai surat-surat kendaraan saya. Ia seorang petugas. Namun bukan berarti bahwa ia lebih baik dari saya. Atau ia kemudian lebih superior. Tidak, dia bertugas. Namun pada saat itu, ini merupakan tugas dan saya harus menghormatinya. Sama halnya laki-laki sebenarnya sama dengan perempuan. Namun ketika kita berbicara mengenai fungsi hierarki, kita bisa lihat bahwa Kristus juga tunduk kepada Allah, meskipun ia harus menyerahkan nyawanya. Jadi hal ini memberikan implikasi bahwa pemimpin gereja dan rumah tangga merupakan peranan yang diberikan oleh Allah yang memiliki hak istimewa dan kewajiban bagi laki-laki. Dan hal ini jelas sekali diajarkan di sini dalam 1 Korintus pasal 11. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Sepertinya ini lebih dari aspek budaya ya Pak. Namun, dari ayat 10 dari pasal 11 ini, berkata bahwa perempuan perlu mengenakan penutup kepala karena para malaikat. Artinya apa ini Pak Yohanes? Dan apakah kita diawasi dan dimonitor begitu? Ya Pak Oti, kita melihat bahwa keadaannya cukup rumit. Ya, ini mengapa kita tidak bisa memakai argumen begitu saja. Karena kita tidak bisa menggunakan argumen ini dalam seluruh diskusi yang ada di sini. Ya, karena semua diskusi di sini semata-mata disebabkan oleh konteks dan budaya yang ada di Korintus karena ada malaikat yang terlibat di sini. Apa yang dilakukan para malaikat di tengah ibadah ini berkaitan dengan tutup kepala. Dan kemudian perempuan tidak bisa mencukur kepalanya. Mari kita mencoba untuk memahami hal ini. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, malaikat yang ikut dalam ibadah, mereka hadir meskipun kita tidak bisa melihat mereka. Dan malaikat-malaikat ini melihat tindakan kita yang tidak menunjukkan hormat di dalam gereja. Kurangnya ketertundukan, dan ini merupakan proses untuk membuat gereja sebagai tempat duniawi.
Kemudian mereka pergi dan tidak hadir di ibadah gereja lagi. Ini merupakan sebuah kemungkinan. Kemungkinan kedua adalah dosa itu sendiri yang telah menghancurkan realita malaikat-malaikat dan dosa pembangkangan terhadap Allah, dan ketidaktaatan akan memimpin kita ke dalam hal-hal ini. Apa dosanya setan? Iya, ini malaikat jatuh ya, tepatnya karena mereka ingin menjadi seperti Allah dan tidak menerima batasan-batasan dan peranan mereka. Nah, oleh sebab itu malaikat-malaikat ini sudah tahu bahwa pembangkangan merupakan sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik. Dan mereka takut dengan kebiasaan semacam ini. Ini merupakan kemungkinan lain. Jadi kedua penjelasan ini bisa menjadi latar belakang dari apa yang dikatakan Paulus kepada kita di sini. Saya terus membayangkan Pak Yohanes apa reaksi mereka melihat perjamuan kudus yang terjadi di sini. Dan jika berbicara mengenai hal ini, apa itu perjamuan makan terakhir? Bagaimana kita bisa memahami konteks ini dan bagaimana kita juga bisa menerapkan pada saat ini? Ya Pak Oti, perjamuan makan terakhir merupakan sebuah acara yang sering disebut dengan perjamuan kudus. Dan sebenarnya kita hanya memiliki sedikit ruang saja untuk membahas bagian ini dalam kekristenan. Ada beberapa hal di dalam iman Kristen yang tidak bisa kita diskusikan di sini. Semua ini sangat jelas dan absolut. Nah, bagian ini ternyata beberapa orang memiliki cara pandang yang berbeda. Jadi perjamuan kudus bagi beberapa orang merupakan bentuk dari kasih karunia yang memberikan berkat kepada orang-orang secara spiritual. Bagi orang lain, ini merupakan simbol saja dan tidak ada berkat spiritual di dalamnya. Ada beberapa orang yang menekankan bahwa perjamuan Tuhan, Kristus nyata lebih jelas. Dan ada beberapa hal yang kita sebut sebagai kehadiran mistis. Dan orang lain berkata bahwa kehadiran Kristus hanya sekedar saja. Dan sebagaimana kita bisa katakan, spiritual, dan masih ada orang-orang yang berkata bahwa ini hanya merupakan simbol saja. Dan tidak ada perbedaan kehadiran Allah dan hanya simbol yang mengingatkan kita mengenai apa yang Kristus telah lakukan kepada kita. Nah, kita tidak bisa di tengah semua diskusi ini melupakan pentingnya perjamuan kudus, yang merupakan masalah yang dialami oleh orang Korintus itu sendiri, dan kita tidak bisa memistisasi hal ini. Beberapa orang berpendapat bahwa anggur secara literal merupakan darah Kristus dan roti merupakan tubuh Kristus, dan dinyatakan ke dalam hal-hal ini. Gagasan semacam ini tidak terdapat dalam perjanjian baru. Perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus ini sendiri dibuat oleh Kristus sendiri. Dan setiap gereja perlu untuk melakukan hal ini. Biasanya perayaan semacam ini diadakan setiap bulan sekali, betul ya? Jadi kita harus belajar mengenai hal ini serta mengingat apa yang telah Kristus lakukan kepada kita. Senantiasa memiliki pengharapan bahwa pada akhirnya Ia akan bersama-sama dengan kita. Perjamuan kudus merupakan sebuah pernyataan kembali dari komitmen kita. Kita dibaptis sekali saja untuk menjadi orang Kristen. Baptisan merupakan lambang dari permulaan iman kita. Dan perjamuan kudus menandai keberlangsungan iman ini, pengakuan kembali akan komitmen kita kepada Kristus. Sekarang saya ingin lebih tahu lagi mengenai perjamuan kudus ini, Pak Yohanes. Apa yang terjadi dalam perjamuan ini, Pak? Karena ada beberapa yang hatinya terisi, satunya lagi perutnya yang terisi. Dan kita bisa melihat juga bahwa ada beberapa orang yang menjadi mabuk. Jadi bagaimana kita bisa memahami sikap semacam ini di gereja, Pak Yohanes? Iya Pak Oti, kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang menarik di sini. Kita terbiasa dengan perjamuan kudus yang memakai gelas kecil dan sepotong roti. Ditaruh di nampan dengan tutup ya Pak? Iya benar sekali, sangat kecil ya. Ini merupakan cara orang barat untuk melakukannya. Namun di dalam zaman Alkitab, perjamuan kudus memang perjamuan makan malam, di mana orang-orang makan dan minum bersama. Jadi ada porsi yang besar di sana. Dan seperti yang kita semua ketahui, mereka meminum anggur dan orang Korintus ini suka melakukannya dengan berlebihan. Sampai mereka mabuk. Nah, Paulus menghukum mereka atas kelakuan mereka yang seperti ini dan mempertanyakannya. Ia berkata bahwa mereka telah benar-benar salah dengan melakukan hal semacam ini. Ayat 11 dari pasal 11 dari kitab 1 Korintus ini akan menjadi pertanyaan terakhir bagi saya, Pak Yohanes. Jika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan kita berdosa, maka apakah kita berisiko untuk menjadi sakit dan mati? Bagaimana kita perlu menghadapi masalah semacam ini jika ini memang merupakan satu kebenaran
Baik Pak Oti, beberapa orang yang merasakan ketakutan jika hal ini memang benar-benar terjadi. Ya, kita perlu melihat ini dan memang benar bahwa keadaan ini memang sangat serius dan jahat sekali. Namun kita perlu melihat apa sebenarnya yang terjadi di Korintus. Dosa utama yang dilakukan oleh orang Korintus adalah tidak menghormati tubuh Kristus. Paulus membuat sebuah referensi mengenai perpecahan dari dalam gereja ini dan mengenai kenyataan bahwa mereka berpartisipasi dalam perjamuan ini sebagai sesuatu yang asal saja. Pokoknya hadir, ya. Ada orang lain juga berpendapat ini terbuka bagi orang yang belum bertobat, yang mengambil bagian dalam perjamuan ini, dan seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi di dalamnya. Dan sekarang, ini tidak ada kaitannya dengan kita menjadi takut ketika di tengah minggu kita marah dan meneriaki orang di jalan. Jadi kita berkata, ya ampun, saya telah berdosa. Saya tidak bisa lagi mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tidak ya, tidak seperti itu. Kita semua ini akan sering berdosa. Dan tidak ada seorang pun yang perlu menjadi takut akan perjamuan kudus ini. Seolah ini menjadi akhir dari kehidupan kita. Namun kita harus senantiasa menunjukkan rasa hormat dan kita perlu memahami bahwa hal ini merupakan sesuatu yang serius. Dan ketika seseorang menjadi milik Allah, orang ini pasti akan menerima disiplin, bahkan sakit dan kematian. Baik, terima kasih banyak Pak Yones untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Dan sekarang tibalah saatnya untuk kita sampai kepada kesimpulan akhir dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dari pasal 11 dari pertama Korintus. Tema kita adalah sopan di gereja. Tentu Anda telah mendengar mengenai semua masalah yang rumit dengan para perempuan yang berlaku tidak sopan di awal pasal ini. Kemudian ada hal-hal yang memusingkan yang terjadi dengan perjamuan kudus. Mendengar? Masalah yang dimiliki oleh orang Korintus adalah bahwa mereka tidak tahu bagaimana bersikap sopan di gereja atau bagaimana mereka menyembah Allah. Jadi mari kita perhatikan di sini. Ketika tiba saatnya untuk kita menyembah Tuhan, banyak dari kita yang malah suka menonjolkan diri mereka sendiri, kita suka untuk bermegah, bahkan kita berkelahi satu sama lain. Penting sekali bagi kita mengingat bahwa tujuan utama kita adalah menyembah Allah. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.